Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kebaikannya di hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah dengan nuansa kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah hari ini dengan penuh kerendahan hati. Kita naikkan saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita hari ini. Mazmur 99 ayat 5. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah ia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini bangsa kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Kemerdekaan menjadi momen yang sangat berharga karena menjadi bukti dari kemenangan melawan penindasan. Seperti halnya bangsa Indonesia yang telah merdeka dari penjajahan bangsa asing, kita sebagai umat tebusan Allah juga telah merdeka dari dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus. Untuk itu, mari kita terus berjuang untuk mengalahkan keinginan daging dan bangkit bagi kemuliaan nama Allah. Saya mengajak jemaat untuk menyanyikan pujian Bangkitlah bagi Yesus.
Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus telah menjadikan kita sebagai umat pilihan yang dimerdekakan dari perbudakan dosa dan hukuman kekal. Kita dipanggil untuk hidup berkenan bagi Allah, menjauhi dosa, serta menjadi saksi kemuliaannya bagi sekitar kita. Namun, di dalam kelemahan, kita masih seringkali gagal untuk memenuhi panggilan dari Allah. Untuk itu, di saat ini, mari dengan penuh ketulusan hati kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saya mengajak jemaat untuk mempersiapkan diri dengan menaikkan pujian, Kau telah memilihku. Mari kita tundukkan kepala dan mengambil sikap berdoa.
Saya memberi waktu kepada jemaat untuk mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa, Tuhan kami yang penuh dengan kemuliaan, kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan telah memilih kami sebagai umat yang dimerdekakan dari dosa. Anugerah terbesar dari-Mu seharusnya menjadikan kami hamba yang taat pada perintah dan pimpinan-Mu. Namun, di dalam kelemahan, kami masih lebih memilih untuk menghambakan diri pada dosa. Kami masih terikat untuk melakukan perbuatan dosa yang sama hingga berulang kali. Kami tidak menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan untuk tetap berkenan di hadapan-Mu. Dan di dalam relasi kami dengan sesama kami, ada kalanya kami bersikap egois dan tidak mempedulikan perasaan orang lain dengan mengeluarkan perkataan yang telah menyakiti hati sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala dosa yang telah kami perbuat. Tolong bimbing kami untuk tetap berada dalam jalan kebenaran-Mu, tetap mengasihi Tuhan dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inilah berita anugerah yang menjadi sumber penghiburan bagi setiap kita yang telah dengan tulus hati mengaku dosa di hadapan Tuhan. Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Bersama kita akan membaca petunjuk hidup baru yang akan menjadi tuntunan bagi kita dalam menjalani hari ke depan. Kita baca mulai dari natsnya. 2-3. Roma 12 ayat 11 sampai 12. Janganlah hendaknya kerajinan-Mu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita akan lanjutkan dengan membaca ayat Mas yang akan menjadi hafalan kita selama di bulan Agustus. Kita akan baca mulai dari natsnya, 2-3. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, 80 tahun yang lalu, bangsa Indonesia untuk pertama kalinya merayakan kemerdekaan dari penindasan penjajah. Kemerdekaan yang kita rasakan saat ini berawal dari tekad para pahlawan bangsa untuk bangkit dari perbudakan dan berjuang demi mempertahankan martabat bangsa. Maka dari itu, sebagai warga negara Indonesia, mari kita turut serta untuk meneruskan semangat perjuangan dan menjaga kesetiaan terhadap tanah air Indonesia. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Dengan sikap penuh penghormatan, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Hari Merdeka dan Indonesia Raya. Bu Tias akan memandu kita dalam menyanyikan lagu Hari Merdeka dan Indonesia Raya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian disambung dengan Hari Merdeka. Agustus tahun 45,
Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bu Tias. Sekali merdeka, tetap merdeka. Itulah semangat perjuangan yang harus selalu kita pertahankan. Dan sebagai orang percaya yang telah meyakini bahwa keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyatakan iman di dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat yang pada hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Soehartoyo. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari sepanjang minggu ini Tuhan telah menuntun dan menyertai kami, sehingga pada saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya bahwa semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami datang bersama-sama pada saat ini menaikkan setiap seru dan doa kami ya Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang saat ini melayani. Kiranya Tuhan memberi
memberikan kekuatan, semangat, dan juga sukacita, sehingga setiap pelayanan yang ada boleh dapat kami kerjakan dengan baik. Bahkan kami juga menyerahkan untuk kebutuhan hamba Tuhan ke depan, kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai gereja ini, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan boleh membawa gereja ini terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga terus berdoa menyerahkan Nusa Tenggara Barat ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati pembangunan yang ada di kota ini, baik itu yang ada di kota-kota yang besar sampai ke daerah-daerah terpencil. Kiranya Tuhan memberkati sehingga pembangunan boleh berjalan dengan merata, sehingga mulai dari kota sampai ke daerah-daerah boleh menjadi tempat yang baik, tempat yang bagus ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Indonesia ke dalam tangan-Mu. Hari ini kami bersyukur bersama-sama karena 80 tahun Tuhan terus menjaga dan melindungi negara ini, sehingga setiap pergumulan yang ada di bangsa ini boleh terselesaikan semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami terus berdoa menyerahkan pemerintah yang ada di Indonesia, Tuhan memberkati mereka di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya Tuhan berikan hikmat sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil boleh sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, dan kiranya boleh memberikan kebaikan kepada setiap rakyat yang ada. Kiranya Tuhan memberkati sehingga setiap pemerintah yang ada boleh melayani dengan penuh rasa takut akan Tuhan, bukan untuk kepentingan-kepentingan orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Kami menyerahkan pergumulan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, pergumulan yang tidak mudah, tetapi kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati, mengasihi bangsa ini sehingga setiap pergumulan yang ada kiranya kami berdoa boleh terselesaikan dengan baik. Kami juga berdoa menyerahkan pelayanan misi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kami berdoa kiranya setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani saat ini, Tuhan berikan kekuatan hikmat kepada mereka sehingga setiap benih firman Tuhan, setiap berita Injil dapat tersampaikan dengan baik. Setiap kesulitan-kesulitan yang ada di dalam menyampaikan misi di tempat ini, di kota ini, kami tahu tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kami. Kami juga terus berdoa mendukung Bapak Ibu Jemaat yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh. Kami terus berdoa menyerahkan Bu Lilisi juga yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh di dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan pulihkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang lain yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memulihkan keadaan mereka. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama kita akan diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Biarlah kita senantiasa memiliki kerinduan untuk menghidupi dan membagikan kebenaran firman Tuhan agar dapat menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan menaikkan pujian, Tuhan inilah hidupku.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk berkat dan rahmat kemerdekaan buat negara kami. Kami bersyukur Tuhan memelihara sampai hari ini. Kami ingin mendengar sabdamu di ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-80 ini. Kiranya Engkau memberkati firman yang akan kami dengarkan, sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tetap semangat menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita pekikan kemerdekaan kita 3 kali, ya. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Kok enggak gini? Enggak gampang loh dulu ngomong gitu. Ya. Sekali lagi, sekali saja. 1, 2, 3. Merdeka! Nah. 1 kali. Oke. Saya yang salah ya. Oke. Saya harapkan kita tetap semangat. Saya tadi berpikir kok lagu-lagunya slow semua. Ya apa saya yang salah milih lagu ini ya. Tetapi tidak mengurangi semangat merah putih yang akan kita dengarkan. Nah, dalam rangka ulang tahun negara kita memperingati. Maka teks yang akan kita baca ini juga memperingati, mengulang kembali bagaimana Tuhan berkarya. Kita buka firman Tuhan di dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan ya. Kitab Ulangan 9 ayat 1 sampai 6. Namanya saja ulangan, berarti kan mengulang, ya kan? Mengulang apa yang Tuhan sudah lakukan. Ulangan 9 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita membaca bergantian. Saya ayat pertama, jemaat ayat yang kedua. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemerdekaan negara kita secara de jure atau secara legal itu sudah 80 tahun. Tetapi secara de facto, secara kenyataannya de facto, sepertinya kita ini belum merdeka. Ada ungkapan-ungkapan kalau kita melihat hari ini, kita ini belum merdeka. Kita ini masih banyak masyarakat kita yang miskin. Masih banyak masyarakat kita yang belum menerima pendidikan yang layak. Kalau kita lihat di Indonesia bagian luar, bagian timur,
Itu banyak mereka yang tidak punya pendidikan yang baik. Oleh karena itu yang akhir-akhir yang lalu pemerintah memberikan subsidi. Guru-guru yang mau melayani mendidik di daerah-daerah luar itu diberikan insentif. Ya, guru-guru misalnya di pulau-pulau yang terpencil. Masih banyak kita seringkali berbicara, kita belum sesungguhnya belum merdeka secara de jure. Karena apa? Masih ada hutang luar negeri yang menumpuk. Nanti saya akan tunjukkan. Masih ada persoalan-persoalan hukum yang diperlakukan dengan tebang pilih. Kita belum merdeka. Masih ada pembangunan-pembangunan yang belum merata. Masih ada hak asasi yang tidak diperlakukan dengan baik. Bapak Ibu, hari ini kita tentu perlu mengingat kata-kata kutipan dari Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, pernah berkata begini, "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, akan tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena engkau melawan bangsamu sendiri." Itu kata-kata lama waktu beliau ini hidup. Dan sampai hari ini kalau kita lihat masih relevan kalau kita mau jujur. Kita sepertinya hidup di tengah-tengah negara yang masih belum merdeka. Bahkan ada sekelompok orang, oknum-oknum yang mencoba menjajah bangsa sendiri dengan memanfaatkan sumber daya alam, dengan memanfaatkan jabatan, sehingga sampai hari ini kenyataannya, contohnya soal korupsi belum bisa diselesaikan, dan itu banyak terjadi. Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Secara de jure, kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, ketika kita percaya kepada pengorbanan Kristus, ketika kita menerima Kristus, secara de jure, kita ini sudah merdeka. Tetapi kadang-kadang, secara de facto, secara kenyataan, kita belum hidup menjadi orang yang merdeka. Masih ada dendam, masih ada kemarahan, masih ada kedagingan-kedagingan, hawa nafsu, kehidupan yang lama, yang seringkali masih kita lakukan. Omongan-omongan kotor, omongan-omongan yang tidak benar, berita-berita yang tidak benar dengan gampangnya kita keluarkan. Padahal engkau kan sudah percaya Tuhan Yesus. Kok masih seperti itu? Ini kan secara de facto, secara kenyataan, itu terjadi. Bukan hanya di luar sana, di dalam gereja pun demikian. Masih ada fitnah, masih ada asumsi-asumsi, masih ada sifat-sifat yang buruk terjadi. Kapan itu akan selesai? Tidak akan pernah selesai. Karena iblis itu terus menyerang hidup kita, menyerang keluarga kita, menyerang gereja kita, tidak akan pernah selesai. Jangan sampai kita mengatakan ada shalom terus, tidak ada. Pasti ada tantangan, kesulitan. Oleh sebab itu hari ini untuk bangsa kita dan untuk kita harus terus berjuang. 80 tahun kita sudah mengisi kemerdekaan. Masih panjang perjalanan kita. Kalau gereja kita kemarin ulang tahun ke berapa? Halo. 50 berapa? 51. Masih panjang. Maka kita harus apa? Kita harus punya yang namanya semangat. Oleh karena itu tema kita hari ini semangat merah putih. Merefleksikan bagaimana semangat para pahlawan itu kita alami juga. Dan kita merefleksikan semangat sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam bagian yang teks yang baru kita baca, ini adalah catatan yang menjelaskan bagaimana orang-orang Israel, bangsa Israel diingatkan kembali. Engkau harus terus berjalan. Engkau harus punya semangat. Engkau harus hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, kalau kita ingin disebut sebagai orang-orang yang mempunyai semangat merah putih,
kita akan belajar dari teks ini. Yang pertama, sikap yang pertama adalah semangat untuk hidup yang mengandalkan kekuatan Tuhan saja. Di dalam perikop ini sebenarnya waktu itu menjelaskan mereka itu berada di dataran Moab di seberang sungai Yordan. Musa sebelum pergi, karena Musa kan tidak boleh masuk tanah Kanaan ya. Musa memperingatkan kepada mereka, kepada generasi yang akan masuk tanah Kanaan. Di sana ada orang-orang enak, orang-orang besar, raksasa-raksasa besar yang menghuni tanah itu. Tetapi jangan takut, engkau akan melawan, engkau akan merebut tanah itu. Di dalam bagian ini diingatkan, engkau jangan takut. Musa mengingatkan supaya mereka sadar bahwa mereka akan masuk tanah Kanaan. Itu bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Oleh karena itu di dalam ayat 1-3, Musa itu mengatakan bahwa Allah itu akan mengiring. Seperti dikatakan di sini, Allah itu seperti api yang akan menghanguskan. Api itu gambaran kuasa Tuhan yang akan membakar, yang akan menghancurkan musuh-musuh yang akan menghambat orang Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Jadi boleh dikatakan dalam bagian ini, semangat inilah yang harus engkau miliki. Karena kalau kita membuat satu penafsiran secara alegoris lah ya, orang Israel keluar dari Mesir itu gambaran hidup kita yang keluar dari dosa. Ya kan? Kita terus berjalan dalam padang gurun itu. Kita akan memasuki Kanaan. Kalau hidup kita hari ini, kita akan menuju surga. Semangatnya itu adalah semangat mengandalkan kekuatan Tuhan. Semangatnya itu adalah semangat bersandar penuh kepada Tuhan. Inilah yang sedang diajarkan oleh firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 36 mengingatkan siapa kita. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Mari kita ngomong merdeka. 1, 2, 3. Merdeka. 1, 2, 3. Merdeka. Kita harus banyak ngomong merdeka hari ini. Ya. Kalau kita sudah mengaku Yesus Kristus, kita ini benar-benar merdeka. Karena merdeka maka kita harus punya semangat mengandalkan Tuhan yang sudah membuat hidup kita ini merdeka. Itu maksudnya. Satu catatan, coba diklikkan ya, catatan. Mari bersatu berdoa untuk bangsa ini. Kalau kita melihat ya akhir-akhir ini kan, kok banyak ya kebijaksanaan pemerintah yang kontroversial. Kelihatannya kontroversial, kelihatannya. Nah, saya tidak mau salah nanti ya. Kalau kita lihat masa pemerintahan presiden kita yang sekarang ini adalah masa di mana kita harus bayar utang. Ya. Utangnya itu jatuh tempo. Ya, jatuh tempo. Jadi kalau utang jatuh tempo harus siap bayar. Kalau siap bayar berarti harus siapkan uangnya. Uangnya itu bukan, kadang-kadang saya ngomong gini, enaknya gini aja, dalam pikiran saya gini, kita kan punya Bank Indonesia, nyetak uang sebanyak-banyaknya aja buat nyaur utang gitu loh ya. Kan bisa gitu, itu pikiran gampang itu. Tapi tidak semudah itu. Karena uangnya itu dolar ya. Utangnya, bukan rupiah, dolar. Jadi kita ini harus bayar utang, jatuh tempo bayar utang. Oleh karena itu, ada prediksi kebijaksanaan. Misalnya nanti ini kalau tidak tahu ya betul apa salah. Nanti rumah ketiga itu ada pajaknya, ya kan? Rumah ketiga ada pajaknya. Kata macam-macam pokoknya. Apa itu strateginya? Strategi yang dilakukan. Karena memang butuh uang. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan untuk bangsa kita yang sudah merdeka 80 tahun? Kita berdoa untuk bangsa ini. Kita tidak bisa tahu apa-apa. Yang pasti, yang penting pasar saya, toko saya di Kebun Roek ramai ya, Kuriji ya, tetap jalan. Tapi jangan hanya seperti itu. Kita berdoa supaya pemerintah ini diberikan hikmat sehingga terus bisa bayar utang. Karena utang memang harus dibayar, ya, utang.
Kita bisa lihat itu jatuh temponya itu. Dalam jangka 5 tahun ini, kapan jatuh temponya sudah dihitung. Jadi jangan heran kalau kita melihat bangsa kita ini terus sepertinya ada berita-berita baru yang kadang menyeramkan, yang kadang menakutkan. Semuanya itu ada persoalan-persoalan. Tetapi kita diingatkan tetap kita harus punya semangat merah putih. Yaitu semangat hidup yang mengandalkan Tuhan. Dialah Allah yang Immanuel, dialah Allah yang menyertai, dialah yang memimpin bangsa ini. Itu yang harus ada. Semangat hidup yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Harus ada di negara kita. Harus ada di dalam hidup kita. Persoalan kita hari ini apa? Mungkin Bapak Ibu sedang seperti apa yang dialami oleh pemerintahan kita harus membayar hutang. Atau punya kebutuhan-kebutuhan yang memang mendesak. Sepertinya tidak punya apa-apa. Pertanyaan buat kita adalah tetap punya semangat. Semangatnya itu mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu di dalam bagian ini diingatkan, Allah itu seperti api yang menghanguskan. Allah itu punya kuasa. Biarkan Allah itu hadir campur tangan di dalam kehidupan kita. Itulah semangat itu yang harus ada. Kita bangun kehidupan doa, kita bangun ibadah. Seorang pemuda ngechat saya. Sepertinya banyak masalah-masalah dalam hidupnya. Saya cuma ngomong, kuncinya begini, hiduplah dekat sama Tuhan. Jawaban saya, hiduplah dekat sama Tuhan. Andalkan Tuhan. Ya. Punya pergumulan, sifat-sifat dosa, gampang terpancing emosi. Cuma saya jawab, tetap dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Andalkan Tuhan. Semangat yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, semangat hidup dalam kemurahan Allah. Semangat merah putih adalah semangat hidup di dalam kemurahan Allah. Bapak Ibu, ayat 4-6 merupakan peringatan tegas Musa kepada orang-orang Israel. Hei orang-orang Israel, kalau kamu bisa memasuki tanah Kanaan, itu hanya karena jasanya Tuhan. Kalau kita lihat di situ. Ya, ayat 5 dan ayat 9 di sana peringatannya begitu. Bukan karena jasa-jasamu dikatakan di situ, kan jelas sekali ya. Bukan karena jasa-jasamu, ayat 9, ayat 6, bukan karena jasa-jasamu, tapi jasamu Tuhan, itu maksudnya. Jadi di sini kita bisa melihat di dalam hidup ini kita diingatkan bahwa kalau kita bisa mampu menjalani hidup, kita mengalami kemerdekaan, itu karena kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa menjadi ciptaan yang baru, seperti dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, itu semua karena ciptaan baru. Karena diberkati oleh Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Karena orang-orang Israel ini adalah orang-orang yang seringkali sombong begitu. Oleh karena itu kata jasa-jasa di sini bicara soal kualitas moral. Kalau kita melihat jasa itu kualitas moral yang bagaimana? Yang tulus, yang jujur, yang integritas seperti itu. Tetapi kalau engkau mengalami kemerdekaan pertolongan Tuhan, itu bukan karena standar moralmu baik, bukan. Tetapi semua itu karena kemurahan Tuhan. Mengapa Allah memberikan tanah Kanaan? Karena kemurahan Tuhan, bukan karena engkau baik. Mengapa kita diselamatkan, dimerdekakan? Bukan karena ada kebaikan. Bukan karena jasa-jasa kita. Ayat itu sudah kita sering dengar dari Efesus 2 ayat 8-9. Kita diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan. Kalau kita melihat UUD 45, teks UUD 45 di dalam pembukaan itu kan ada begini. Kita merdeka ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya kan? Jadi kemerdekaan itu, bangsa kita mengakui kemerdekaan itu atas berkat kemurahan Allah yang Maha Kuasa.
Katakan merdeka. 1, 2, 3. Merdeka! Semua itu karena rahmat. Itu sudah dicantumkan di sini. Dengan kata lain. Seperti apa yang dikatakan oleh Musa. Kalau engkau bisa masuk tanah Kanaan. Kalau engkau bisa dibebaskan dari Mesir. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kebaikanmu. Ini yang diingatkan kepada kita. Dengan kata lain, hari ini kita sudah hidup dalam kemurahan Tuhan. Sudah memiliki kemurahan Tuhan. Yang menyedihkan adalah, seringkali kita tidak punya kemurahan untuk orang lain. Saya terus belajar dan kita semua tentu terus belajar. Kalau ada orang yang menyakiti kita, kadang masih kita simpen. Ada waktunya nanti saya membalas. Itu sebenarnya orang yang belum merdeka. Belum merdeka. Kalau ada kesempatan, nanti saya akan balas lebih. Itu orang yang belum merdeka. Orang yang menyimpan dendam kepada mertuanya, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada suaminya, atau kepada pendetanya. Itu adalah orang-orang yang belum merdeka. Orang yang sudah merdeka itu bicara soal, aku sudah diberi kemurahan. Aku ini siapa? Maka aku harus belajar memberi kemurahan. Kemurahan kepada orang lain. Itu harus ada. Kita akan sia-sia merayakan semangat merah putih. Semangat merayakan kemurahan Tuhan. Hari ini kalau kita nanti keluar dari gereja ini, kita masih omong-omong yang negatif-negatif. Kita masih menyimpan kesalahan suami kita, kesalahan mertua kita, bahkan kesalahan yang sudah di belakang yang jauh, kita ingat-ingat terus. Itu adalah gambaran orang yang belum merdeka. Secara de jure sudah Tuhan menyelamatkan, tapi secara de facto, secara kenyataan, belum merdeka. Hati-hati. Semangat merah putih adalah semangat yang memiliki kemurahan Allah di dalam hidupnya. Kemarin saya khotbah di GKT Cakra, saya akan ada beberapa kemurahan dalam kasih. Coba diklikkan. Kita bisa belajar level kita mengasihi orang lain itu mungkin dengan memberi senyuman. Bukan hanya senyuman, kita naikkan perkataan. Bukan hanya perkataan, pelayanan. Monggo duluan. Bukan hanya pelayanan, surrender, penyerahan. Bukan hanya penyerahan tetapi sacrifice, pengorbanan. Yesus sudah mati, yang terbaik buat kita. Itu yang terbaik. Kita sudah merdeka. Maka kita harus juga punya semangat seperti Tuhan Yesus. Sudah memberikan yang terbaik. Pengorbanan, nyawa yang terbaik. Tidak ada lagi. Maka kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam kemerdekaan, terus semangat. Memiliki kemurahan. Bukan kemarahan. Siapa di sini yang tahu pahlawan nasional dari Nusa Tenggara Barat? Tidak usah lihat chat GPT. Siapa yang tahu pahlawan nasional dari Nusa Tenggara Barat? Ibu dilahirkan di mana? Ibu dilahirkan di mana, Cik? Cik Ayu? Di Ampenan? Oh enggak. Cungkuok. Enggak. Siapa yang tahu pahlawan dari Nusa Tenggara Barat? Orang NTB, mana orang NTB? Halo NTB, Pak Rinci tahu? Hah? Siapa? Bukan. Siapa? Ko Fendi, tahu? Enggak tahu. Pak Anafi? Kalau harga tuku saya tahu musuh. Tadi enggak ngomong enggak. Pak Andre? Siapa? Oh. Pak Andre, saya kasih hadiah ini. Tuan Guru Masjid. Mari Pak Andre. Tepuk tangan untuk Pak Andre. Ya. Nama lengkapnya
Tuan Guru Kiai Haji Tuan Guru Zainul Majid. Itu yang di sini loh ya. Karena kalau saya lihat NTB itu kan ada Sumbawa, ada Bima. Saya ambil yang di sini. Ada Khairuddin, ada Saifuddin ya dari Bima Sumbawa. Tuhan menolong kita semuanya. Siapa yang umurnya 80? Pas 80, ada? 80 lebih. Siapa? Angkat tangan. 80 lebih. Oh ya, kita kasih tepuk tangan untuk Bu Wira Budi. Ya. Oke, pas. Tuhan berkati ya. Oke. Kan tetangga sebelah ada lomba-lomba ya. Kita tidak ada lomba-lomba, tetapi setidaknya itu mengingatkan kepada kita ya. Tetap punya semangat merah putih, semangat mengandalkan Tuhan, semangat hidup dalam kemurahan. Mari kita berdoa. Evangelis sana bisa berdoa untuk firman Tuhan. Ya, moga. Mengingatkan kami sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan juga dari dosa, kiranya kami terus hidup di dalam kemerdekaan yang sejati, di mana kami hidup hanya di dalam kebenaran-Mu saja ya Bapa, dan kiranya Tuhan menolong kami untuk terus mengasihi bangsa ini. Kami punya hati yang terus mendoakan, yang terus mengusahakan kemajuan bangsa ini. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga bersyukur untuk Pak Pendeta yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan terus memberkati di dalam keluarga, pelayanan, dan juga segala pergumulan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bagi merdeka 3 kali. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Ya. Ya. Menyampaikan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bersama kita akan memberikan persembahan. Inilah firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita dalam memberikan persembahan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita nyanyikan pujian Berikan Ku Hati. Seperti hatimu yang penuh dengan besar.
dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Mari kita satu hati berdoa. Bapa Tuhan kami yang penuh dengan kemurahan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan segala berkat yang telah Tuhan berikan bagi setiap kami. Di saat ini, dengan hati yang penuh dengan ungkapan syukur, kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini berkenan bagi-Mu dan bermanfaat untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Tuhan juga memberkati setiap tangan yang memberi dan yang mengelola persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembalikan segala hormat dan kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Kita pujikan doksologi versi Mandarin, kemudian dilanjutkan dengan doa berkat oleh Bapak Pendeta Suhartoyo, dan kita tutup dengan pujian Amin Song. Doksologi. Ingatlah bahwa Kristus sudah memerdekakan kita. Mari kita mempunyai semangat hidup karena kemerdekaan sejati telah diberikan. Kita mempunyai semangat untuk senantiasa mengandalkan Dia, untuk senantiasa hidup menjadi serupa dengan Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Sang Sumber berkat itu, kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah memerdekakan kita dan membawa kita ke dalam kerajaan-Nya yang kekal. Kiranya kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibadah kita selesai dan silahkan mengambil waktu teduh.